Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pemirsa, sahabat Usdun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berhasil memenangkan peperangan melawan tentara Yunani. Dari peperangan itu berhasillah ditawan berapa orang wanita, dan kemudian Nabi Sulaiman menikahi salah satu di antara wanita tawanan dari bangsa Yunani tersebut. Wanita ini memiliki paras yang begitu cantik sehingga Nabi Sulaiman merasa jatuh cinta, dan cintanya ini sangat berlebihan. Dituruti apa keinginan istrinya, sampai satu ketika sang istri jatuh sakit. Ketika si istri jatuh sakit, Nabi Sulaiman galau. Kalau orang sekarang bilang galau. Wahai istriku, apa yang menyebabkan engkau menjadi sakit seperti ini? Kau tidak mau makan, mukamu pucat. Apa jawab istrinya? Wahai suamiku, sesungguhnya aku dahulu memiliki ayah, seorang raja, yang saat ini aku begitu rindu kepada ayahku. Aku begitu kangen. Sampai-sampai aku tidak nafsu makan. Aku jatuh sakit begini karena aku memendam kerinduan terhadap ayah. Wahai suamiku, kata sang istri, bisakah engkau memintakan tolong kepada syaitan, kepada iblis, kepada jin untuk membuatkan patung yang semisal ayahku, sehingga ketika aku melihat wajahnya akan hilanglah rinduku kepada ayahku. Kisah sahabat Usdun yang dirahmati Allah. Nabi Sulaiman karena cintanya nih sama bininya, sama istrinya. Kalau istilah kata, atasnya pisang, bawahnya jantung, ambil cuka, jangan tumpahin. Biar dicincang, biar digantung. Kalau udah cinta mau diapain? Nah, Nabi Sulaiman akhirnya dia penuhi keinginan istrinya. Dipanggillah seorang jin dari bangsa Ifrit yang bernama Sakhir al-Marid. Ya Sakhir, aku tugaskan engkau membuat patung yang mirip, yang menyerupai wajah ayah istriku ini. Kemudian Sakhir al-Marid pun dengan kesaktiannya memenuhi permintaan Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Jadi dibuat di patung ayah istrinya, mertuanya Mitoha. Ketika sudah jadi, sang istri begitu bergembira. Dia ciumi patung tersebut. Begitu bergembira sampai akhirnya ia pun sembuh dari penyakitnya. Singkat cerita, Nabi Sulaiman satu ketika ada keperluan. Dia hendak pergi keluar. Nah, pada saat itulah ujian datang. Ternyata sang istri yang memang awalnya dia adalah penyembah berhala, kemudian mengajak para tawanan wanita lain yang dari bangsa Yunani ini untuk menyembah berhala yang menyerupai patung ayahnya. Dan ini terjadi selama 40 hari. Disinilah letak kesalahan Nabi Sulaiman. Yang begitu cinta yang teramat dalam terhadap istrinya, dia penuhi, ia lupa bahwa apa yang dilakukannya akhirnya menjerumuskan dia. Ia terpedaya sampai satu ketika Allah mengujinya. Kala Nabi Sulaiman sedang ke kamar mandi, ingin buang hajat, Nabi Sulaiman nitip cincin kepada pengawalnya. Kita mungkin mengetahui bahwa salah satu mukjizat Nabi Sulaiman, kesaktiannya adalah dari cincinnya yang bertuliskan nama Sulaiman dan Ismul Azam. Mirsa, sahabat Usdun yang dirahmati Allah, ketika Nabi Sulaiman menitipkan cincin kepada pengawalnya, ia masuk ke kamar mandi, ada jin. Jin Ifrit ini menyerupai Raja Sulaiman. Dia keluar dari kamar mandi, dia menyamar seperti Nabi Sulaiman. Dia minta kepada pengawalnya untuk, mana cincin aku? Kasihlah. Pengawalnya tidak mengetahui bahwa itu adalah jin yang menyerupai wajah Nabi Sulaiman. Diberikanlah cincin tersebut. Kisah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Sulaiman yang asli keluar dari kamar mandi. Pengawal tadi bingung loh. Tadi siapa yang dikasih cincin oleh itu? Dan ternyata Nabi Sulaiman dia tidak bisa
teruskan atau mempunyai kesaktiannya lagi untuk memerintahkan awan. Dia berjalan ke sana kemari untuk menuju kepada kerajaannya. Begitu sampai, rakyat, pengawal, dan seluruh pihak kerajaan tidak mengetahui dan tidak mempercayai bahwa Nabi Sulaiman yang asli adalah dirinya. Nabi Sulaiman diusir, sampai akhirnya ia pun keluar dari kerajaan karena ujian yang Allah berikan atas kelalaiannya. Ia begitu memenuhi keinginan istrinya, cintanya sama istrinya menyebabkan akhirnya ia kehilangan kerajaan. Nabi Sulaiman bertobat sampai akhirnya satu ketika, pernah saya ceritakan di dalam konten ini pula, tentang seorang wanita berhitam legam, berkulit hitam legam yang Nabi Sulaiman hina, yang kemudian menemukan cincin tersebut dari dalam perut ikan. Karena cincin tersebut akhirnya dibuang oleh Nabi Sulaiman, jin ifrit yang asli yang menyamar Nabi Sulaiman ketika samarannya terbongkar oleh Asif bin Barkhaya, seorang perdana menteri. Jadi Asif ini akhirnya mengetahui bahwa raja yang ada yang meminta itu adalah bukan Sulaiman asli. Akhirnya jin itu kabur, cincin tersebut dibuang ke laut, dimakan oleh seekor ikan, dan selama pengungsian ternyata Nabi Sulaiman tinggal di sebuah rumah milik seorang nelayan, yang kemudian akhirnya anak dari nelayan tersebut menemukan cincin di dalam perut ikan yang dibuang oleh jin Sakhir al-Mari. Pemirsa, sahabat usul yang dirahmati Allah, hikmah dari kisah ini adalah janganlah kita cintai makhluk terlalu berlebihan sehingga akhirnya kita melalaikan daripada kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tayangan ini ada hikmah yang bisa kita petik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.